pabrik mebel. Bang Toyib. Bang Toib? Iya. Wah, ntar nggak pulang-pulang Nah, ini. bener tuh Bang. Pulang dia. Bang Toib dari Jepara ya. Jepara. Ini tim ahli ya. Iya, tim ahli. Udah pengalaman berapa lama nih di Jepara main kayu? Sekitar 20 tahun Bang ya. 20 tahun? Iya. Wah. Ya, selamat pagi pemirsa YouTube channel Thompson Series. Saat ini saya bersama Bapak Marlon Napitupulu ya. Saat ini dia kepala desa juga ya. Kepala desa di Desa Persembilan ya. Persembilan Kecamatan Silain. Kita berada di apa namanya nih? Pabrik ya. Mebel. Pabrik mebel ya. Mebel Jepara Batak ini. Pabrik mebel Jepara Batak. Tempatnya di Persembilan Napitupulu, Kecamatan Silain. Ini. Kami sengaja berbincang di tempat ini sambil mengopi ya. Pemirsa YouTube channel Thompson Series, yang mau kami obrolin adalah tentang peluang-peluang usaha yang ada di daerah Toba. Karena Toba diprioritaskan sekarang, terutama Danau Toba, kawasan strategis pariwisata nasional ya. Jadi untuk mendukung itu kan perlu UKM, UMKM, juga perlu berbagai usaha yang berhubungan dengan pariwisata. Salah satu yang menjadi kebutuhan di pariwisata itu adalah hotel, restoran, homestay, ya penginapan lah ya. Untuk mendukung itu kan perlu berbagai usaha. Salah satunya adalah mebel ya, ketersediaan mebel, karena memang selama ini masih kebanyakan dari luar daerah Toba. Salah satu tujuan dari pembicaraan kita ini adalah saya bersama bro saya Marlon Napitupulu. Di samping dia kepala desa, dia juga pengusaha mebel. Sapa dulu pemirsa YouTube channel Thompson Series. Ya, selamat pagi Toba, selamat pagi Indonesia. Oke, selamat pagi Kabar ini bersama Bro Thompson. Thompson. Thompson Series. Jadi Semoga teman-teman di Toba dengan pagi yang mendung ini tetap beraktivitas, mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan demi kemajuan Toba. ya. Perlu juga diketahui pemirsa YouTube channel Thompson Series, Bro Marlon Napitupulu ini adalah juga lulusan dari Politeknik UI ya? Apa universitasnya? Indonesia ya. Oke. Dia datang ke Bonapasugit ya. Kembali ke Bonapasugit, di samping membuka usaha adalah juga untuk melayani sebagai pelayan, sebagai kepala desa di daerah Persembilan, tepatnya disebut Napitupulu ya, Kecamatan Silain. Oke, kita kan lagi berada di tempat, kalau dibilang sudah disebut ini pabrikan ya, mebel ya. Apa kira-kira tujuannya nih membuat di daerah Napitupulu ini? Tujuannya pertama ya karena kampung kita di sini, biar kampung ini juga maju. Jadi masyarakat sekitar pun juga nanti akan terserap sebagian untuk tenaga kerja. Tapi walaupun nanti tenaga kerja inti semua dari Jepara. Ahlinya dari Jepara. Di samping tenaga kerja sebenarnya kalau saya perhatikan ini memanfaatkan limbah kayu. Limbah kayu ada yang jadi nanti produk kita itu ada yang untuk middle low, ada yang untuk middle up ya. Karena Jepara itu kan dikenal satu pekerja di bagian memang mereka bidangnya. Jadi meladeni mebel untuk keterbutuhan para pemain di hotel pun kita harus siap ke sana supaya itu dari
Toba. Nah, ini pasti tetap bermain di mutu dan juga profesional mainnya. Artinya ini melihat peluang pasar juga ya, Betul, pasar ya. Jadi untuk kebutuhan Toba dan sekitar Danau Toba, betul. bisa ke Tapanuli Utara, ke Samosir, Kemana saja bisa. kemana saja ya. Paling tidak di kawasan Danau Toba kita bisa mempersiapkan diri untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah kawasan Danau Toba ya. Ya. Kalau boleh tahu ini kayunya kayu apa ini? Kalau ini campur, Ya. jadi ada kayu sembarang keras alam, ada juga kayu pinus, adapun kayu yang lain. Pada prinsipnya kayu itu cantik ataupun indah kalau memang finishingnya bagus, tergantung nanti finishing. Jadi finishing, artinya tetap bermain di tim ahli ya. Iya, bagian finishing Iya. kira-kira seperti itulah. Oke, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, perlu diketahui bahwa usaha ini termasuk usaha yang baru dan Bro Marlon Napitupulu langsung mendatangkan ahlinya dari Jepara ya. Nah, ini masih permulaan, nanti ini menjadi petukangan modern nanti di Tobasa, bukan petukangan yang ini, masih kita akan tetap bangun lagi petukangan modern ya, akan kita bagusi lagi. Cuman karena masih permulaan ya, seiring waktu mungkin Januari sudah aktif. Sudah aktif ya. Ini sebenarnya podcast kami ini, bincang-bincang pagi kami ini tidak direncanakan. Kebetulan saya main-main ke tempat ini. Tidak ada salahnya di awal saya perkenalkan ada katakanlah usaha mebel di daerah Persembilan yang kebetulan dimiliki oleh Bro Marlon Napitupulu. Kami sambil santai sini bertukar pikiran, tidak ada salahnya perkenalan ya. Jadi kalau tempat ini agak berantakan memang karena belum ada 1 bulan ya, belum ada. Jadi baru sekitar 2 minggu kalau tidak salah. Ini tempatnya baru sekitar 2 minggu. Nah, ini juga belum dikasih dinding dan segala macam ya. Artinya masih In progress. masih permulaan ya. Harapannya mebel di Persembilan ini bisa memenuhi paling tidak beberapa permintaan-permintaan nanti di sekitar Toba ya. Mungkin yang menjadi pertanyaan daripada pemirsa nanti yang menonton ini lah, kira-kira apa aja yang dibikin di sini? Apa produknya, maksudnya lemari, meja, apa aja? Ya, ada bagian untuk bagian perabot untuk meja, lemari, kitchen set, meja-meja outdoor. Ada juga nanti buat untuk kusen jendela, itu ada lagi bidangnya. Jadi ada kebutuhan Minderlo-nya tadi, contohnya mungkin limbah-limbah ini pun bisa dibuatkan jadi kandang peternakan yang modern. Nanti orang sekitar pun bisa membuatkan peternakan ayam, petelur, tapi yang dibuatkan rapi. Rapi ya. Rapi. Jadi enggak asam beraut, semuanya bisa dibuatkan di sini. Bisa dibuat. Nanti kita sisi permintaan pasar lah. Artinya Kita- menerima custom juga ya, Ya, menerima custom. ya. Jadi kalau ada para pemirsa YouTube channel Thomson Sirus yang menonton video ini nanti, seandainya kebetulan lagi membangun baik itu restoran atau mungkin juga rumah ya, rumah atau mungkin katakanlah cafe and bar atau Besok coffee shop ya, boleh nih diskusi juga dengan Bro Marlon Napitupulu, datang langsung ke tempatnya di Persembilan ya. Kalau contohnya apa namanya, permintaan dan kebutuhan Anda itu tentu bisa disesuaikan dengan kebutuhan mereka ya. Artinya ini barang bisa disesuaikan katakanlah dengan desain mereka ya. bisa. Bisa. Jadi dulu pun bidang kita seperti ini, kita membuat restoran coffee shop Beliza yang di Pantai Sari. Itu
waktu itu kita bisa bersaing dengan Starbucks, bersaing dengan Black Canyon, bersaing dengan Jiku. Jadi masalah ini mebel. Jadi dari segi kenyamanan daripada penikmat kuliner, tentu kan juga perlu dari segi tempat duduk mereka. Kedua, masalah dengan rasa kopinya mungkin atau makanan yang mereka jual. Kita siap meladeni mereka nanti. Nanti customer kita pun ini bisa nanti pesan nanti lewat dari zaman sekarang kan sudah online. Iya. Nah, nanti ke sana nanti arahnya Pak Thompson. Oke. Mudah-mudahan Pak Thompson pun kita minta support lah. Ya pasti kita bantu. Itu makanya sebabnya kita awali dulu dari bincang-bincang atau istilah orang ini podcast ya. Jadi podcast ini sambil bincang-bincang santai, Bareng rokok, sambil ngerokok, ngopi pagi. Nah, enaknya di YouTube itu seperti itu. Nah, suka-suka kita. Yang penting tidak melanggar aturan lah ya. Artinya tidak bicara syarat, tidak bicara. Kalau kita bicara peluang usaha atau bisnis, nah, itu sangat disukai oleh penonton YouTube. Nah, penonton YouTube channel Thompson Sirus juga kebanyakan kan di luar Toba. Jadi mereka nanti kan tahu nanti perkembangan di Monapasogit lah. Ya. Jadi kalau ada rencana mereka, contohnya ini pulang kampung bikin usaha, YouTube channel Thompson Sirus ditonton, mereka ini mau bikin meja atau mau bikin lemari, udah. Nanti bisa ketemu di Pak Thompson. Mungkin nanti akan kita juga buatkan display-displaynya. Iya harus. Nah, jadi ada yang minimalis, ada yang klasik. Nanti sesuai nanti market pasar lah ya Pak Thompson. Iya. Jadi masalah kayunya yang kualitas, yang sedang, yang apa nanti itu bisa sesuai dengan permintaan. Sesuai permintaan ya. Nah, jadi Jepara lah memang saat ini untuk lebih ke furniture mereka lebih terdepan. Jadi kawan saya yang dari Jepara ini memang saya mintakan kemari. Sudah lama kami sudah mengkonsep ini dengan mereka. Mereka ini memang skill pada bidangnya. Jadi biar orang-orang Toba pun bisa mengikuti jejak-jejak mereka, biar bisa bertanding dengan yang dari luar. Dari luar ya, artinya secara kualitas kita memperhatikan juga ya. Pasti. Artinya meski kita berada di kampung-kampung, tetap kualitas kita kedepankan. Pasti. Oke. Artinya brand juga kita mainkan nanti ya. Pasti. Brandnya. Brand. Sudah ada gambaran belum kira-kira nama apanya nanti apa? Beli ya. Baleja. Baleja. Baleja itu artinya keindahan. Keindahan. Bahasa apa itu? Italia. Jadi nanti produknya nama apanya? Baleja. Baleja itu keindahan dalam bahasa Italia katanya. Mudah-mudahan nanti Baleja Mebel ya bisa menjadi salah satu penyuplai berbagai kebutuhan mebel di daerah Toba dan sekitarnya ya. Siap. Nah, selain itu ini kan tentu kan kalau yang custom juga kan terbatas. Nah, kalau yang tadi middle ke bawah itu seperti meja-meja sekolah atau kursi-kursi sekolah bisa diterima nggak ya? Bisa ya. Jadi nanti kalau ada pun dari teman-teman perantau yang membuatkan rumah-rumah kayu yang antik, yang cantik, kita siap. Rumah-rumah kayu. Atau barangkali Anda di kampung Anda mau buat homestay, ya, yang dari kayu. Nah, Bro Marlon Napitupulu siap menerima pekerjaan itu, atau katakanlah bisa mengerjakan langsung secara full ya. Termasuk juga nanti ide-ide seperti apa desainnya ya. Boleh. Desain daripada homestay itu. Yang bongkar pasang Bongkar pasang bisa. Yang bongkar pasang ya. Mungkin yang paling awal-awal mungkin adalah kalau Anda sedang ya atau sedang membangun katakanlah restoran atau cafe and bar
Anda kesulitan mendapatkan ya supplier lah istilahnya ya, supplier atau yang bisa memasuk mebel yang bisa di custom atau dimintakan apa namanya sesuai dengan selera Anda, ada baiknya Anda datang ke Baletsa Mebel di Napitupulu. Pemiliknya adalah Bro Marlon Napitupulu, sekaligus juga gampangnya mencari adalah Kepala Desa Persembilan, Kecamatan Silayan ya. Tidak terlalu jauh lah dari jalan lintas Sumatera, maksudnya dari Silimbat. Kalau apalagi bagi teman-teman yang membuatkan yang modern, saya suka modern. Yang modern. Ya, natural tapi modern. Natural tapi modern. Jadi kira-kira yang lebih suka seperti itu Pak Thompson. Siap. Nah, jadi ada modern tapi nggak natural. Tapi visi misinya termasuk Baletsa itu natural modern. Ya. Nanti di akhir video saya syuting dulu tahap-tahap yang sudah dikerjakan mereka. Ada meja, ada lemari ya untuk sementara, termasuk persiapan pabrikasinya ya. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, Bro Marlon ini juga saya pikir kan selain dari membuka peluang usaha, mempekerjakan orang, tetapi juga dia punya misi ya yang tak kalah menarik, yaitu bagaimana nanti orang-orang tim ahli yang dari Jepara mentransfer ilmu ke Toba. Artinya pekerja-pekerja di sini nanti akan bisa mengikuti lah, mempelajari, bersaing dengan mereka. Artinya mereka akan kita persiapkan juga dalam artian mereka menimba ilmu ya. Ini sungguh menarik juga ini. Selain itu apa kira-kira Pak Marlon yang apa? Selain meja kursi tadi apa lagi? Kira-kira tadi homestay bisa dikerjakan? Ya segala furniture lah, kitchen set pun, tempat tidur, semuanya bisa. Jepara itu kan dikenal dengan furniture, mebelnya. Nah, cuman kita tidak perlu ke Jepara lagi untuk membeli orangnya yang kita bawa kemari. Orang yang kemari di Toba ini kan banyak kayu. Cuman selama ini kan bagaimana membuatkan kayu itu menjadi suatu keindahan yang seperti mutunya seperti dengan Jepara. Jadi kita bantu ke teman-teman Jepara biar mereka yang ke sini, karena secara kosnya pun lebih murah di sini. Kenapa? Kayunya kan di sini kan. Kayunya di sini, sumbernya. Artinya Baletsa Mebel juga meningkatkan nilai tambah ya. Jadi tidak menjual bahan baku ya keluar ya. Artinya menambah nilai tambah di daerah Toba. Selain itu, saya pikir ini sangat bagus. Kalau biasanya kan dari Toba belanja keluar daerah, uangnya kan pasti di daerah lain berputar. Tetapi kalau mebelnya sudah beli dari Persembilan, itu jadi pertimbangan juga ya buat kawan-kawan yang menonton video Thompson Sirus. Jadi uangnya berputar di daerah Toba ya. Kalau berputar uangnya di daerah Toba, itu meningkatkan kesejahteraan warga Toba juga ya. Jadi perlu juga tambahkan Pak. Ya. Nanti kalau untuk orang-orang Batak yang kelas ini kan tentu kayunya pun ada yang kelas. Iya, kayu ada kelas. Contohnya poki, jior ataupun bungil, itu nanti akan kita siapkan. Oke. Sesuai dengan kemampuan daripada si customer, kita akan ladeni lah. Iya. Kita akan membuatkan walaupun kayunya murah, tetapi tetap harus bagus, tampilannya bagus. Nanti sampai dengan ini pun dikeringkan nanti dengan open. Di open ada pengeringan kayunya. Artinya ada mesin-mesin lagi yang dipersiapkan nanti di pabrikasi ini ya? Iya, jadi memang pabrikasi modern. Modern ya? Ya, kalau kita jemur itu kan nanti kan suka baling kayu itu. Jadi lebih bagus kita buatkan open pengeringan kayunya. Jadi ketika sudah kita supply ke customer, itu nggak baling lagi karena sudah benar-benar sudah
kering. Udah kering ya. Artinya ini kan usaha bukan biasa-biasa lagi ya, artinya dipersiapkan secara matang ya. Memang sudah lama dulu kita Rencanakan. cuman ya biasalah Pak. Perkembangan ya, situasi ya. Ini kan pelan-pelan Pelan-pelan ya. gituan lah. Mungkin tahun depan rencana kita tanggal 27 lah mungkin mulai gunting pitanya sembari 27 Desember 2020 ini ya, ya. gunting pita Ya. untuk usaha inilah ya, biar lancar. Perlu juga diketahui bahwa Bro Marlon Napitupulu ini adalah pengusaha kayu. Kayu apa aja nih? Apa disebutnya? Pengusaha kayu alam atau gimana? Coba semuanya kayu. Kalau tujuan saya pengusaha kayu ini adalah potensi yang saya potensi di sini kan ada kayu, ada batu, ada pasir, potensi alam. Tujuan saya main kayu itu kedua adalah masyarakat itu kan butuh jalan. Itu jalan. Dia punya tanah, tapi ada kayunya. Biar bisa mereka juga bermanfaat tanah itu dan juga hasil kayunya. Harapan saya ketika kita ambil kayunya ini, mereka itu bisa menanami kembali. Oke. Apa yang mereka tanam di situ? Apakah bermain di palawija atau bermain tanaman keras? Hak mereka lah. Artinya lahan-lahan kosong yang ada kayunya Itu bisa produktif. bisa menjadi produktif karena sudah dibuka jalannya. Jalan dan sudah diambil kayunya. Gitu. Oke. Jadi Karena memang ini kita bermain di dalam bukan kayu yang dari hutan, bukan. Ini lahan-lahan masyarakat. lahan masyarakat. Atau di istilahnya kalau dibilang itu APL. APL ya. APL itu apa kepanjangannya biar masyarakat tahu? Areal penggunaan lain. Areal di luar penggunaan- daripada zona ataupun kawasan hutan. Kawasan hutan ya. Nah, jadi masih banyak sekali di Toba ini. Di sini juga mengharapkan nanti ke Pemkab sebetulnya, biar mendorong Ya. apa sih yang mereka tanami di situ. Apakah sebetulnya instansi terkait perlu mensupport mereka. Contohnya lah kita lihat kayak bisa jadi food estate. Iya. Di sini kan harapan kita pun dari Pemkabnya ya ke sana lah, di luar daripada infrastruktur tadi yang ditingkatkan, termasuk lahan-lahan itu diproduktifkan. Saya tertarik kalau bupati itu bisa membuatkan beberapa lagi di sini Industri. Nah, industri bahan bakunya apa? Tanami yang di situ. Contoh lah, kalau kita membuatkan mau industri apa namanya itu minyak kayu putih, tanam kayu putih kan Lahan masih ada. banyak. Masih luas ya. Nah, berikan pada bidangnya. Contohnya kesulitan di bidangnya. Iya. Dana kan ada di situ. Contohnya ini tekstur tanah ini sembari menjaga ekosistem perlunya apa? Iya. Kalau memang kemeringan tadi tanaman keras, biar tanah itu pun nggak longsor, erosi, bisa tanaman keras dibuat. Tanaman keras apa yang kita tanam? Yang berbuah kan? Kalau saya lebih suka tadi kalau mau dua fungsi yang berbuah. Contoh durian, contohnya ya. Ketika masyarakat ini menanam tanaman keras ini kan, ketika sudah jadi buah dia kan bisa duit. Iya. Ketika sudah habis masa buahnya, batangnya tadi pohonnya itu bisa jadi jual lagi. Iya. Nah, jadi contoh tadi itu, contohnya mau PT, mau Tanaman keras yang ada nilai ekonomisnya ya. tidak. Contohnya adalah 10 hektar tanam, sekian hektar dari tanaman keras, sebagian bisa jahe, bisa tanaman muda lah ya. Tanaman muda gitu. Karena di sini yang ada itu, Toba ini kan alamnya ada. Memang Danau Toba kan hanya masalahnya di sana. Iya.
di daerah Danau Toba. Tapi masyarakat Toba kan bukan cuma pinggir danau, Kebanyakan justru di pegunungan. pegunungan. Ya. Apa yang mereka ini? Kalau mereka mengharapkan hanya dari Danau Toba, nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali sudah maju benar, berpengaruh nanti terhadap hasil pertanian mereka, Pertanian mereka. karena bisa diserap oleh pariwisata. Iya, Tetapi kalau keadaan seperti ini masih susah. susah. Apa kendala-kendala yang Lai lihat selama ini di masyarakat gitu loh? Yang kenapa mereka contohnya masih banyak lahan kosong, ya, lahan kosong, tapi ternyata ya katakanlah sebenarnya banyak bantuan-bantuan kayak bibit, terus bantuan pembukaan lahan dari pengusaha seperti Lai. Apa kendala-kendala di masyarakat yang Lai lihat? Tetap aja permodalan dan Permodalan. edukasi ke mereka apa yang mereka tanam. Kedua, contohnya kalau aku sih lihat sih Pemkab harus aktif. Harus proaktif terus mendorong ya. Iyalah, banyak di sana alat berat. Ada eskavator Pemkab, pertanian tadi punya traktor dan segala macam. Yang mainkanlah fungsi kan. Gitu. Jadi bibit tadi dari pertanian kah, dari Bappedas kah, dari kehutanan kah? Dari kanan justru banyak ya. Iya. Tapi jujur memang kalau akses jalan di sini selama saya main kayu mungkin udah banyak saya buka. Jadi tentu kan ini harus pada bidang yang main. Iya. Pemkab pemain ada punya mereka alat berat tadi, ya mainkan ke sana. Jadi, Atau kalau sesudah Lai buka, mereka bagusin lagi, ya kan? bisa. Nah, ini malah justru seperti itu, masih seperti itu awalnya. Artinya lahan-lahan yang dibuka pun masih kurang produktif. Masih nanti. Nah, jadi kita nggak lepas dari Toba ini kan potensi alam Potensial pasti. yang main. Bukan tadi kita hanya berfokus di segi Danau Toba tadi. Berapa persen lah kita tinggal di pinggiran Toba? Sedikit. Nah, jadi lebih Garis baik. pantainya kan dikit juga Iya. dibanding dengan luas lahan katakanlah Kabupaten Toba. Iya. Yang paling utama berarti edukasi dan mindset ya, Iya. Pertama modal tadi. modal. Modal ini kan tidak hanya uang. Contohnya bibitnya dan segala macam sampai dengan buka jalannya itu penting. Mereka itu kampung ini kan memang harus diberikan contoh sama di Toba ini. Memang sudah Ada cerita sukses dulu dilihat mereka Iya, baru mau. baru mau. Yang terjadi selama ini kebanyakan gagal akhirnya takut. Takut. Jadi kadang kan masyarakat itu kan menanami ini. Iya. Ketika harga jualnya pun tadi nggak jelas, mereka jadinya Malas, malas, trauma. Itu tadi. Kalau memang contohnya Pemkab nanti ini bisa membuatkan BUMD-nya bagus. Sebenarnya potensi Toba ya, potensi Toba itu sangat banyak, terutama yang berhubungan dengan Alam. alam ya. Termasuk di situ hasil-hasil kayu, termasuk di situ ya batu, apalagi ya kira-kira. Batu, tambangnya ada, Tambangnya ada ya. nah, jadi tanamannya ada, Ya, sungai-sungainya pun ada, air terjunnya pun banyak sekali. potensi di Toba itu sebenarnya sangat banyak. Cuma permasalahannya adalah masyarakat juga harus disadarkan bahwa potensi itu harus diberdayakan. Ya. Nah, permasalahannya lebih banyak tidur selama ini potensi-potensi itu ya. Jadi kalau aku juga menilai di Pemkab pun harus aktif tadi. Ini kan semua membangun, ini kan bukan uang kecil. Jadi dari Pemkab pun harus proaktif. Pemkab ya? Iyalah, mendatangkan anggaran dari pusat ataupun dari investor. Bro Marlon kan dulu merantau juga ya. Ya, Nah, apa yang menarik kenapa jadi pulang kampung? Sedikit aja. ya satu di kampung ini tadi, kampung kita, Ya, tujuan kita merantau ini kan mencari pengalaman. pengalaman dan uang ya, Uang. biar bisa membangun kampung kita. Ya. Jadi kalau di sini memang kita juga bisa
mencari kehidupan, ngapa harus di perantauan? Mungkin tujuan akhir hidup kita kan Toba. Oke, tujuan akhir hidup di Toba ya. Jadi banyak orang tujuan akhir hidupnya mungkin di sini. Artinya sesudah kita punya pengalaman dan mencari uang di perantauan, Kita mainkan di kampung kita. kita mainkan dan itu sekaligus membangun di kampung halaman. Jadi itu tujuannya ya. Oke. Kasih sedikit saran kepada teman-teman kita yang merantau ya, untuk kiranya bukan harus pulang kampung, tetapi paling tidak kan dia membuat sesuatu di kampung halaman kita, terutama di daerah Toba dan Bonapasogi, terutama di sekitaran Danau Toba lah, Oke, agar mereka berani berinvestasi. Kira-kira pengalaman lain kan bisa melihat itu bahwa potensi di sini sebenarnya sangat besar. Cuma gambaran mereka itu terhadap Toba kan ya masih tanggung dan tidak terlalu banyak gitu. Coba diberikan kepercayaan kepada mereka agar mereka mau berinvestasi meski itu dalam jumlah yang tidak terlalu besar di awal-awal gitu. Ya, harapan dan ajakan kepada para teman-teman ataupun senior yang sudah sukses di perantauan bisa membantu membuka usaha di kampung sini. Tentu kan mereka juga punya istri keluarga. Iya. Kadang perlu diberikan kepercayaan kepada keluarga tadi untuk berkembang. Kita lihat Cina itu kan kompak dalam keluarga. Tentunya dia punya keluarga, disupportnya, Dibantu terus ya, dibantu dan dididik pada bidangnya. sampai berhasil. Itu daripada orang-orang Batak tadi yang di perantauan sana pun, kalau misalnya itu jejak mereka banyak di sini tadi. Mungkin kan misalnya mungkin nanti sharing dengan para pemerintah setempat apa yang mau dibuatkan di sini. Saya pikir mereka mau sekali. Itulah mungkin kira-kira menurut lain apa Intinya para perantau berbuatlah ya. berbuatlah. Banyak bidang yang bisa kita kerjakan di Toba. Ya, saya Marlon sendiri nih sudah jadi pengusaha lah katakan di daerah Toba, kecil-kecilan pengakuan dia, tetapi untuk di Toba sudah lumayan bagus ya bukan masalah besar kecil kekayaannya, tetapi usaha itu sudah mempekerjakan puluhan, sudah bagus gitu ya, puluhan orang. Nah, saya sendiri datang ke Toba ini juga untuk memberikan semacam publikasi-publikasi yang berhubungan dengan berbagai kemajuan-kemajuan di daerah Toba dan sekitarnya. Oke, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus ya, dari daerah Persembilan, Napitupulu, Kecamatan Silayan ini. Tujuan kami membuat bincang-bincang singkat ini adalah, ini perlu saya sampaikan, ini spontan ya, tidak kami rencanakan. Saya hanya datang ngopi pagi tadi sambil cerita-cerita. Kebetulan ada tempatnya, Baletsa Mebel ya. Sekalian saya memperkenalkan ini. Nanti di Januari akan saya bikin lagi video yang berbeda, karena nanti di Januari saya yakin sudah makin bagus pabrikasinya ini. Jadi ini masih awal-awal ya. Tujuan pembuatan video ini adalah memperkenalkan awal dan berbincang lebih awal dengan Bro Marlon Napitupulu, bahwa di desa Persembilan ya, tepatnya di hutan Napitupulu, Kecamatan Silayan, sudah ada sekarang perusahaan mebel yang dimiliki oleh Bro Marlon Napitupulu. Salah satu tujuannya tadi untuk menyerap tenaga kerja, memberdayakan potensi alam, yaitu adanya kayu-kayu alam, meningkatkan nilai tambah. Selain itu adalah untuk memenuhi kebutuhan yang besar akan mebel di daerah Toba dan sekitarnya. Oke, perbincangan kami pagi ini tidak terlalu panjang mungkin, artinya tidak bisa memberikan gambaran lebih luas lagi, tetapi yang yakin dan percaya untuk video-video yang berikutnya kita akan nanti berikan yang informasi yang lebih baik lagi, terutama kepada para pemirsa yang kebetulan menonton YouTube channel Thomson Sirus kali ini. Bila ada
permintaan, ada kebutuhan Anda, jangan sungkan-sungkan datang. Kalau tidak ada kontak person yang saya cantumkan nanti, bisa di email dulu. Kalau tidak, bisa langsung datang ke Desa Persembilan. Kebetulan Bro Marlon Napitupulu adalah langsung kepala desanya ya. Jadi langsung datang di Kecamatan Silain. Oke? Jangan lupa ya, YouTube channel Thompson Sirus tetap like, komen, share ya, share. Dan subscribe. Share agar lebih banyak tahu orang tentang perkembangan-perkembangan yang ada di Toba dan sekitar Danau Toba. Oke? Bersama Bro Marlon Napitupulu dari Persembilan, YouTube channel Thompson Sirus memberikan informasi sederhana kepada Anda. Tetap semangat, horas. Horas. Maju, coba saya. Maju Toba. Toba. Mantap. Oke, jadi guys, ini masih persiapan pembuatan pabrik mebel. Kawan-kawan di Napitupulu Persembilan. Bang apa namanya nih? Bang Toyib. Bang Toib. Iya. Wah, ntar nggak pulang-pulang. Ah, bener tuh Bang. Jarang pulang dia. Bang Toib dari Jepara ya. Dari Jadi Jepara. ini tim ahli ya. Iya, tim ahli. Udah pengalaman berapa lama nih di Jepara main kayu? Sekitar 20 tahun Bang ya. 20 tahun? Iya. Wah, 20 tahun itu bikin apa aja tuh? Ya bikin kursi, pokoknya bikin perabot-perabot rumah tangga lah Bang. Bikin perabot rumah tangga ya. Ya. Datang udah berapa lama di Toba? Aku di Toba itu Bang aslinya berulang kali, cuma aku masuk di tempat Persembilan hampir 2 bulan ini. 2 bulan ya? Ya. Hah? Ya 2 bulan. 2 bulan ya. Ini mau berapa lama di sini? Ya gini Bang, yang namanya kerja itu satu yang dibutuhkan kenyamanan. Oke. Kalau bisa emang harapan dari kami paling enggak lama lah. Lama ya? Ya lama. Oke. Ini keahliannya bikin meja, bikin kursi, lemari juga? Yang sama. Oke, kualitas bisa dijamin ya? Insya Allah mudah-mudahan. Ih, 20 tahun pengalaman emang Ya Bang, aku emang kerja itu tahun 97 Bang. Masih sekolah SMP kelas 2 aku sudah mulai kerja. Udah mulai kerja begini? Ya. Berarti orang tua juga ikut? Ya mungkin faktor keturunan orang tua. Oke. Mau orang Jepara semua bikin kayu seperti ini? Ya belum tentu Bang. Kalau orang Jepara itu bikin semacam mebel itu belum tentu. Cuma bisa dihitung Bang 75% lah kerjanya di bagian mebel. Oke. Artinya kalau orang-orang Toba minta dibikinkan meja-meja bagus, lemari bagus, kitchen set, oke ya? Ya oke. Oke? Oke. Oke Bang Toib, nanti lain kali kita apa lagi? Ngobrol-ngobrol lagi ya? Iya Bang, oke, Ya. oke, makasih. Salam dulu ke teman-teman Jepara. Salam dari kawan-kawan Jepara ya. Mudah-mudahan di sana sukses dan sehat semuanya. Oke. Makasih Bang Toib ya. Sama-sama. Selamat kerja. Oke. Mantap. Oke, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Ini juga tergantung apanya ya. Tiang mejanya ini agak berbeda dengan itu, tergantung nanti selera masing-masing. Oke, di Januari nanti akan saya bikin lagi hasil yang udah finishing. Jadi ini masih tahap, mungkin masih ada 2-3 tahap lagi lah ini sampai finishing ya. Hah? Lemari pakaian? Tenang di sini sembari kaca cermin full. Ini ada permintaan dari istri. Oh ini untuk istri dulu nih ya. Itu laci-laci kecil apa itu? Apa cuman ornamen doang apa memang laci tuh? Laci-laci kecil. Oke, coba dibuka dulu, Le. Ini. Oke, itu. Didorong dulu. Nah. Mantap. Jadi ini Pakaian-pakaian anak-anak lah ini. pakaian anak-anak yang kecil-kecil ya. Masih Sebelum jadi. nanti setelah jadi kan juga akan upload lagi kan. Siap. Ini knockdown. Knockdown.
minimalis. Minimalis ya. Ini termasuk modern apa ini? Modern. Klasik, nah? Modern. Karena ada kaca-kacanya ya. Ini dia minimalis. Ini bahan untuk kosen, pintu sama jendela ya. Oke, ini semua nih. Udah kering. Udah kering ya. Artinya udah lama ini. Kering lama ya. Ini yang gede-gede Kayu pinus ini. kayu pinus. Jadi Nanti buatkan meja yang sama kursi yang minimalis yang tebal. oke. Yang tebal ya. Mantap. Ini untuk resto, Untuk resto, untuk kopi shop, meja ya, sama kursi. sama kursi. Oke, kopi shop sama resto ya. Ini cocok ini kayunya. Tebal-tebal. Kita pernah ke katalog nih. Katalog ya.